Kabar duka datang dari dunia hiburan. Selebritas Dorce Gamalama meninggal dunia pada Rabu pagi. Dorce meninggal seusai terpapar COVID-19. Dorce meninggal pada usia 59 tahun. Sebelumnya Dorce menjalani perawatan di rumah sakit akibat menderita penyakit diabetes. Kondisi kesehatannya pun sempat menurun pada Oktober tahun lalu. Pihak keluarga menyebutkan pemakaman Dorce akan mengikuti protokol COVID-19. Kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Leo Taufik, yang berada di Rumah Sakit Pusat Pertamina Simpruk, Jakarta. Leo, apakah ada info dari pihak keluarga pukul berapa jenazah Dorce akan dimakamkan? Ya, Juno dan saudara, hingga saat ini belum ada informasi atau keterangan resmi dari pihak keluarga mengenai kapan dan di mana lokasi pemakaman yang akan menguburkan Dorce Gamalama ini. Sebelumnya Dorce meninggal dunia pada pukul 7.30 pagi di Rumah Sakit Pusat Pertamina Extension Simpruk, Jakarta akibat terpapar COVID-19. Hal ini dikonfirmasi oleh rekannya Dorce, yaitu Hetty Sunjaya. Dorce telah berjuang melawan COVID-19 sejak 3 minggu lalu. Dan hingga kini di rumah sakit pihak keluarga sudah mulai berdatangan. Namun pihak rumah sakit mengarahkan untuk melihatnya dari comment center atau dari tempat di mana para pasien yang terpapar COVID-19 ini bisa termonitor dari layar monitor yang ada di comment center ini. Rencananya Dorce Gamalama akan dimakamkan dengan protokol COVID-19. Namun hingga saat ini pihak media pun masih menunggu keterangan resmi dari rumah sakit maupun dari pihak keluarga untuk lokasi pemakaman Dorce Gamalama. Sebelumnya memang Dorce sudah mengalami beberapa riwayat sakit, mulai dari sakit batu ginjal, diabetes, hingga pada usia 57 tahun mengidap sakit demensia Alzheimer, yaitu daya ingatnya berkurang dan seringkali merasa kebingungan akibat penyakit ini. Bahkan beberapa kali Dorce keluar masuk rumah sakit, bahkan mengalami perawatan intensif di ICU. Dan hingga kini kami rekan media masih menunggu keterangan resmi yang sebentar lagi akan disampaikan oleh pihak rumah sakit dan juga pihak keluarga dari mendiang Dorce Gamalama. Ya, Leo, untuk saat ini menurut informasi Anda bahwa tengah akan menjalani protokol COVID-19 terutama untuk pemakamannya nanti. Lalu sebelumnya seperti apa gambaran dari pihak keluarga ataupun pihak rumah sakit terkait dengan perawatan yang selama ini telah dilakukan oleh Dorce Gamalama? Ya, saya sebutkan sebelumnya memang beberapa kali Dorce Gamalama keluar masuk ke rumah sakit untuk menjalani perawatan dari beberapa penyakit yang disertainya, mulai dari penyakit batu ginjal, penyakit diabetes atau gula darah yang rendah, hingga yang terakhir adalah demensia Alzheimer. Namun pada beberapa pekan lalu kondisi Dorce mengalami penurunan dan dilarikan ke rumah sakit dan ternyata terkonfirmasi COVID-19. Dan akhirnya Dorce dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina Simpruk. Namun dalam 3 minggu ini Dorce tidak dapat melawan virus tersebut, dan tadi pada Rabu pagi dinyatakan meninggal dunia pada pukul 7.30 tadi. Juno. Ya, Leo, untuk saat ini dari pantauan Anda sudah ada selebritas yang sempat mendatangi ke Rumah Sakit Pertamina di Simpruk ini, Leo? Ya, hingga siang ini belum ada selebritas yang menjenguk maupun berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Pertamina Simpruk, Jakarta ini. Baru pihak keluarga yang memenuhi comment center yang berada di Rumah Sakit Pusat Pertamina Simpruk, Jakarta. Juno. Baik, terima kasih rekan Leo Taufik dari Rumah Sakit Pusat Pertamina Jakarta terkait dengan meninggalnya
selebritas Dorce Gamalama. Dan saudara, kita bergabung dengan salah satu teman ataupun kerabat dari Dorce Gamalama, Mas Eko Patrio. Selamat siang Mas Eko, semoga dalam kondisi sehat-sehat selalu ya. Sehat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Mas Eko, bisa diceritakan seperti apa sebelumnya kondisi dari Dorce, yang kita tahu bahwa sebelumnya juga mengidap diabetes dan juga ada batu ginjal. Iya, yang pertama turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga husnul khotimah. Dorce buat saya bukan teman baru, tapi udah teman lama banget. Karena kita sempat juga bikin acara bareng, host bareng. Itu kisaran di tahun 2024 sampai 2000 berapa gitu ya. Jadi pada dasarnya sih Bunda Dorce itu tipikal orang yang juga gaya hidup sehat. Kalau saya lihat ya, artinya gini, dia tidak, kalaupun itu tidurnya cukup, makannya juga selalu dia bawa dari rumah dan sebagainya gitu ya. Makanya saya kaget pada saat dia kena diabetes, itu dari mana? Apakah mungkin dari keturunan atau apa gitu ya. Tetapi kalau secara pola hidup sih saya lihatnya sehat banget. Terakhir kontak dengan Bunda Dorce sejak kapan Mas Eko? Kontak perasaan 2 minggu lalu deh kalau nggak salah. Oke, pada saat masih dirawat berarti ya Mas Eko? Enggak. Udah pulang. Oh, sudah balik ke rumah. Yang pertama ya, kalau nggak salah yang pertama. Oh, oke. Yang Pak Erick Thohir waktu itu ini kan jenguk, terusnya kan dia pulang. Nah itu komunikasi sama saya. Ya udah ngobrol dan sebagainya. Karena dia mau perjalanan ke pondok pesantren mana gitu. Akhirnya ngobrol-ngobrol ya sudah. Nah itulah terakhir kita komunikasi sama dia. Apa yang menjadi concern terakhir dari Bunda Dorce pada saat Anda berbincang? Iya, dia kalau saya lihat karena dia pengen ziarah, pengen apa dan sebagainya, kelihatannya sih dia selalu kalau bicara kematian dia selalu bicara ikhlas. Dia bilang katanya kalau gue meninggal kapanpun juga gue ikhlas karena semua manusia tidak ada yang sempurna kan, biasanya kayak gitu ya. Jadi dia sisa-sisa hidupnya dia selalu ingin ziarah-ziarah ke makam-makam kiai-kiai kayak gitu. Yang Mas Eko terakhir tahu apa saja aktivitas yang tengah Bunda Dorce lakukan? Karena kita tahu bahwa Dorce Gamalama merupakan artis serba bisa ya, dan juga telah dikenal masyarakat sejak lama. Iya, kalau yang saya lihat dia terpuruk saat adanya COVID ya, 2 tahun lalu. Gitu. Karena aktivitas otomatis kan dia kerja hanya di entertain kan. Nggak ada usaha, wirausaha dan sebagainya gitu. Jadi pada saat dia tidak show, tidak mentas, down juga sih gitu. Itu pengaruh buat dia gitu. Dan akhirnya dia jadi produser buat temannya, terus juga jadi produser buat anak angkatnya dan sebagainya. Apa saja kenangan yang paling diingat oleh Mas Eko terkait dengan sosok Dorce Gamalama ini, Mas Eko? Kalau tanya kenangannya apa, buat saya dia emang lahir batin, maksudnya di panggung maupun di luar panggung menyenangkan gitu loh. Artinya ada aja obrolan yang kalau kita lagi ada masalah, dia selalu yang memberikan semangat, spirit gitu ya. Terus selalu ketawa-ketawa ketiwi, hidupnya nggak ada susahnya kalau saya lihat gitu loh. Dan itu buat saya menyenangkan, membanggakan, pernah kerja bareng dengan Bunda Dorce. Bahkan di saat ia sakit pun mungkin juga tetap riang gembira ya pada saat mengontak Mas Eko ya? Iya, dia bilang, ya walaupun kok gue udah sakit nih kok, lu nggak ada niat nih kok. Bagi-bagi rezeki buat gue nih, gitu. Kayak gitu. Ya, buat Bunda mah apa aja oke, gitu. Gue tunggu ya, kayak gitu. Sambil bercanda sih, gitu ya. Untuk saat ini, Mas Eko,
maksudnya untuk saat ini berada di rumah sakit atau nanti apa masih menunggu informasi dari keluarga terkait dengan pemakaman? Kalau putus-putus, mohon maaf saya di Oh iya, jalan. untuk saat ini sudah ada informasi dari pihak keluarga terkait dengan rencana pemakaman, Mas Eko? Mas Eko? Baik, tampaknya kami mengalami gangguan teknis dan terputus dengan sambungan telepon dengan Eko Patrio, kemudian komedian dan juga kerabat dari Dorce Gamalama dan juga anggota DPR RI. Terima kasih Eko Patrio.